Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, latihan soal yang diberikan. Di sini ada 2 instruksi. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Lalu anggota yang kedua ada Gladisti dengan NPM akhir 146. Lalu anggota yang ketiga ada Mirama Syamsi dengan NPM akhir 140. Lalu anggota yang keempat ada Nafi Ahayati dengan NPM akhir 148. Dan anggota yang terakhir ada Amika Bujilem akhir 149. Baik, memasuki instruksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Di sini itu dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Syala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Di tanggal 1 tahun 2023 membayar 210 juta, lalu pada 1 Maret 2023 membayar 300 juta, lalu pada 1 Mei 2023 membayar 540 juta, lalu pada 31 Desember 2023 membayar 450 juta, jadi totalnya semua yaitu 1.500.000.000. Bangtan Konstruksi menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini ada utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi, yaitu bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan bangunan gedung, tanggal 31 Desember 2022, dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Lalu utang Tinitan yang lainnya, yang pertama ada bunga 10%, wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2019, dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, dengan saldo dengan nilai sebesar 550 juta. Yang kedua ada bunga 12% dengan obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Nah, di sini kita diminta ada 3 instruksi. Saya akan mulai dari instruksi yang pertama, yaitu hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Nah, di sini pengeluarannya itu dimulai dari pada tanggal 1 Januari, yaitu sebesar 210 juta. Untuk periode kapitalisasinya adalah 12/12, karena dari Januari ada 12 bulan per 12 bulan. Yaitu jadi total rata-rata tertimbang adalah 210 juta. Lalu yang kedua, tanggal 1 Maret itu 300 juta, dari Maret ke Desember yaitu 10 bulan, per 12 bulan dalam 1 tahun, yaitu totalnya rata-rata tertimbang sebesar 250 juta. Lalu untuk 1 Mei adalah 540 juta, untuk Mei sampai ke Desember ada 8 bulan, dan per 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi rata-rata tertimbangnya adalah 360 juta. Lalu untuk 31 Desember, yaitu pada bulan pembayaran sebesar 450 juta, jadi kita periode kapitalisasinya adalah 0/12. Jadi total semuanya adalah untuk jumlah pengeluarannya adalah 1.500.000.000, dan rata-rata tertimbangnya totalnya adalah 820 juta. Nah, untuk instruksi yang B akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk poin yang B, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest. Pertama, kita pahami dulu konsepnya. Berdasarkan materi, bunga yang dapat dihindarkan adalah jumlah bunga yang seharusnya tidak perlu terjadi jika perusahaan tidak membangun aset tersebut. Bunga ini nantinya akan dikapitalisasi. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan mengalokasikan biaya utang khusus dan utang umumnya. Nah, untuk utang khusus ini kita ketahui di soal itu jumlahnya yaitu 750 juta. Nah, lalu untuk menghitung utang umum di sini kita
menghitung dengan rumus total rata-rata tertimbang yang sudah kita hitung sebelumnya, dikurangi dengan utang khusus. Jadi 820 juta dikurangi dengan 750 juta, sehingga untuk biaya utang umum didapatkan 70 juta. Lalu untuk langkah yang kedua ini, kita menghitung nominal dari bunganya, baik itu utang khusus dan utang umum. Nah, untuk utang khusus di sini kita langsung mengkalikan bunganya itu dengan suku bunga dikali dengan biaya utangnya. Jadi untuk utang khusus diketahui di soal suku bunganya itu 15%, lalu biaya utangnya itu 750 juta, sehingga untuk nominal bunga di utang khusus yaitu 112.500.000. Lalu untuk yang utang umum sendiri, kita itu nggak langsung pakai suku bunganya, tapi harus cari which average rate atau rata-rata tertimbangnya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus dari which average rate, di sini tuh total bunga dibagi total utang. Jadi, kita hitung dulu untuk total bunganya itu 10% dikali 550 juta, ditambah dengan 12% dikali 600 juta. Untuk nominal ini sudah diketahui di soal ya. Lalu dibagi dengan total utang yaitu 550 juta ditambah 600 juta. Sehingga didapatkan 55 juta ditambah 72 juta dibagi 550 juta ditambah 600 juta. Lalu hasilnya 127 juta dibagi 1 miliar 150 juta. Sehingga untuk suku bunganya itu diketahui 11,04%. Setelah itu di sini kita hitung nominal bunganya dengan mengalihkan suku bunga yang sudah kita hitung sebelumnya dikali dengan 70 juta itu dari biaya utang sebelumnya. Sehingga untuk nominal bunga di utang umum ini hasilnya adalah 7.728.000. Kemudian untuk langkah yang ketiga, di sini kita menghitung total bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest-nya, yaitu dengan menambahkan nominal bunga utang khusus dan nominal bunga utang umum, yaitu 112.500 ditambah 7.728.000, sehingga didapatkan avoidable interest-nya itu 120.228.000. Nah, kesimpulannya angka ini menunjukkan jumlah bunga yang dikapitalisasi karena berhubungan langsung dengan pembangunan aset. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk poin yang C adalah kita disuruh menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa melihat pada instruksi soal, bisa di-scroll ke atas. Nah, di sini ke atas lagi. Nah, di sini ada yang pertama ada utang tinitan secara spesifik yang berhubungan dengan konstruksi, itu ada satu. Kedua ada utang tinitan lainnya, itu ada dua keterangan, jadi kita memakai yang itu. Next, ke bawah tadi, yang C. Nah, di sini pada keterangan soal ada utang spesifik sebesar pokok hutangnya yaitu 750 juta dengan presentase bunga yaitu 15%. Jadi beban bunganya itu 112.500.000 rupiah. Lalu untuk yang kedua ada wesel bayar dengan pokok hutang 550 juta dengan presentase bunganya ada, jadi beban bunganya adalah 55 juta. Yang ketiga ada obligasi dengan pokok hutang 600 juta dan presentase bunga sebesar 12%. Jadi beban bunganya adalah 72 juta. Jadi di sini kita bisa menotalkan untuk mengetahui total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya yaitu 112.500 ditambah 55 juta ditambah dengan 72 juta. Jadi total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya adalah 239.500.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki instruksi yang kedua, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya
Di sini terdapat soal pada tanggal 1 Januari 2026, PT Maju Jaya itu membeli sebuah mesin produksi dari luar negeri dengan harga faktur senilai 200 juta rupiah. Selain harga beli, perusahaan itu juga mengeluarkan biaya-biaya seperti yang pertama, ada harga faktur mesin sebesar 800 juta, lalu PPN atau pajak pertambahan nilai itu 88 juta yang dapat dikreditkan, lalu ada biaya pengiriman mesin atau freight in itu 15 juta, pengiriman 5 juta, biaya instalasi dan pemasangan itu 20 juta, lalu biaya uji coba mesin sebelum siap digunakan sebesar 10 juta, dan biaya perbaikan kerusakan karena kelalaian saat pemasangan itu sebesar 7 juta. Nah, di sini diminta hitunglah total biaya perolehan atau kapitalis cost yang harus dicatat sebagai aset tetap atau mesin di laporan posisi keuangan PT Maju Jaya. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar acquisition of property, plant, dan equipment. Nah, inti dari konsep ini adalah prinsip historical cost, di mana seluruh biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut bisa siap digunakan harus dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset. Nah, dalam menghitung biaya perolehan mesin ini, kita harus memilah mana biaya yang masuk dan mana yang menjadi beban operasional. Nah, jadi yang pertama ini kan ada harga faktur mesin. Nah, karena harga faktur mesin ini adalah komponen utama, jadi wajib untuk masuk. Lalu yang kedua ada PPN. Nah, karena PPN ini bersifat dapat dikreditkan, maka PPN ini tidak masuk ke dalam nilai aset, melainkan dicatat sebagai pajak masukan. Lalu yang ketiga ada biaya pengiriman mesin. Nah, biaya pengiriman mesin dan asuransi ini tuh karena ini merupakan biaya logistik yang diperlukan agar mesin ini sampai ke lokasi, maka ini dikapitalisasi. Jadinya 15 juta ini ditambah dengan 5 juta, jadi menghasilkan 20 juta. Lalu biaya instalasi dan uji coba. Nah, biaya instalasi dan uji coba ini karena mesin itu belum bisa digunakan sebelum dipasang dan diuji, maka biaya ini juga dikapitalisasi. Maka 20 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah, maka hasilnya itu 30 juta rupiah. Lalu biaya uji coba, maksudnya lalu biaya perbaikan dan kerusakan karena kelalaian saat pemasangan. Nah, jadi biaya perbaikan akibat kelalaian atau kecelakaan kerja itu bukan biaya yang diperlukan untuk perolehan aset, melainkan kerugian operasional. Nah, oleh karena itu, biaya 7 juta ini tuh tidak dimasukkan ke nilai aset, melainkan langsung dicatat sebagai beban atau expense di laporan laba rugi. Nah, jadi dengan demikian, nilai mesin yang dicatat di neraca adalah 850 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita menuju ke soal instruksi yang kedua, di mana kita mencari mengenai soal disposisi, di mana kita menjual aset. Nah, di sini kami memiliki contoh, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, PT Abadinan Jaya membeli sebuah truk untuk operasional pengirimannya dengan harga 420 juta. Truk tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan umur manfaatnya adalah 4 tahun dan nilai residunya adalah 40 juta. Pada tanggal 1 Juli 2025, truk tersebut dijual. Pada saat penjualan, perusahaan menerima pembayaran dengan 30% tunai dan 70% dibayar secara kredit dengan sistem angsuran 2 kali tanpa bunga. Lalu ada instruksi, yang pertama, kita membuat tabel penyusutan untuk mengetahui nilai buku dan akumulasi penyusutannya. Yang B, kita membuat jurnal untuk mencatat jika truk dijual dengan harga 300 juta. Yang C, kita membuat jurnal kondisi apabila truk dijual dengan harga 182.500 juta. Lalu yang D, kita membuat jurnal kondisi apabila truk dijual dengan harga 150 juta. Yang pertama, kita
mencari dulu penyusutannya. Nah, di soal tersebut diketahui bahwa harga perolehan truk sendiri adalah 420 juta dan memiliki nilai residu yaitu 40 juta. Maka nilai dasar penyusutannya adalah eh, kita kurangin saja nilai harga perolehan dengan nilai residu, maka menghasilkan 380.000 juta. Lalu itu disusukan selama 4 tahun ya teman-teman. Maka nilai susutnya itu nilai dasar penyusutan dibagi dengan 4 tahun, maka menghasilkan 95 juta. Nah, mari kita buat tabelnya dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2023, kita tuh memiliki harga perolehan 420 juta. Lalu pada 31 Desember, jangan lupa kita susutkan dengan biaya susutan yaitu 95 juta, dengan akumulasi 95 juta, dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka menghasilkan 325 juta. Lalu pada 31 Desember 2024, itu kita susutkan juga sebesar 95 juta lagi, dengan akumulasinya yaitu 190 juta, dengan nilai buku 230 juta. Nah, pada tahun 2025, bulan Juli tanggal 1, itu truknya dijual. Maka biaya penyusutannya tuh jadi perhitungannya tuh per bulan. Ini 95 dikali dengan bulan Juli berarti kan 6/12. Maka menghasilkan 47.500 dengan akumulasi penyusutan 237.500. Maka nilai bukunya yang terakhir adalah 182.500. Oke. Lalu kita buat lanjut ke soal yang kedua. Buat jurnal mengenai truk jika dijual dengan harga 300. Jadi ketahui kalau bayar tunainya 30%. Lalu kreditnya 70%. Dengan cicilan 2% ya. Dengan cicilan 2 kali, mohon maaf. Nah, untuk mencari selisihnya, nilainya, kita tuh nilai jual dikurangi nilai buku, maka menghasilkan 117.500. Maka harga jual truknya tuh kan 300 tuh. Ya, 30% kan dibayar tunai, maka 30% itu senilai 90 juta. 70%-nya itu 210 gitu. Maka ayat jurnalnya di sebelah sisi debit yaitu kas sebesar 90 juta, piutang sebelah debit sebesar 120 juta, lalu dengan akumulasi penyusutan sebesar 237.500. Lalu sebelah kreditnya truk dengan harga 420 juta dengan sebelah kreditnya yaitu keuntungan atas pelepasan aset tetap sebesar 117.500. Nah, kalau dibuat angsurannya, maka ayat jurnalnya yang pertama kas sebelah debit sebesar 105 dengan piutang yaitu 105. Lalu pada angsuran kedua pun juga sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin yang C dan D. Di sini diketahui untuk harga jual ketika kondisinya harga jualnya itu 182.500. Nah, tadi kan diketahui nilai jual pada tanggal 1 Juli 2025 kan sama-sama 182.500. Nah, sehingga kita tahu bahwa antara kondisi pada poin C dengan nilai jual pada tanggal 1 Juli itu tidak ada atau nol, sehingga kita tahu bahwa ini kondisi yang dinamakan equal atau sama dengan, sehingga di sini tidak akan mengalami kerugian maupun keuntungan. Nah, untuk jurnalnya itu kita bisa mencari kasnya terlebih dahulu karena tadi kan diangsurnya mohon maaf, karena tadi kan pembayaran tunainya kan sebanyak 30% dari harga jual, lalu untuk kreditnya itu 70%. Nah, 30% itu hasilnya adalah 54.750.000. Dan untuk 70%-nya sisanya itu dari 182.500 ini yaitu 127.750.000. Sehingga kita bisa masukkan truk di bagian kreditnya itu sebesar 420 juta. Yang ini diperoleh dari harga perolehan truknya yang sudah diketahui di awal. Nah, lalu misalnya kita menghitung akumulasi penyusutan, ini kita sebenarnya bisa dengan cara 420
juta ini dikurangi 54.750 dan dikurangi 127.750. Nah, ketika angkanya itu sama, yaitu 237.500 ini, dengan akumulasi penyusutan di tanggal 1 Juli 2025 tadi, berarti sudah benar, yaitu tertulisnya nominalnya sama. Lalu, untuk jurnal angsurannya, karena tadi angsurannya diketahui 2 kali, sehingga dan tidak dipakai bunga maupun berbeda setiap angsurannya, yaitu sama-sama 50%, sehingga kita tinggal membagi, yaitu dari akun piutang ini 127.750.000 ini dibagi menjadi 2, yang menghasilkan 63.875, sehingga untuk jurnal angsurannya yaitu kas pada piutang sebesar 63.875.000, dan akan sama untuk angsuran yang kedua. Untuk lanjut untuk poin B, yang dimana kondisi ketika truk itu dijual dengan harga 150 juta. Nah, tadi kan diketahui harga jualnya 100, minta tolong ke atas dikit. Harga jualnya diketahui 182.500.000. Nah, kita tahu bahwa 150 juta itu di bawahnya, yang berarti mengalami penurunan atau mengalami kerugian. Poin B, minta tolong. Sehingga kita bisa tahu untuk kerugiannya itu berapa, kita bisa mengurangi antara 182.500.000 dengan 150 juta ini, yang menghasilkan 32.500.000. Nah, sehingga itu nanti akan dicatat di bagian debit dengan atas nama akun kerugian atas pelepasan aset tetap. Nah, jadi kita bisa memasukkan untuk jurnal akun lainnya, yaitu kasnya, yaitu 45 juta ini yang dihasilkan dari 30% dikali dengan 150 juta, karena tadi pembayaran tunainya secara tunainya tuh 30%. Dan untuk piutang itu adalah sisanya, yaitu 70%, yang menghasilkan 105 juta, yang dicari dari 70% dikalikan dengan 150 juta. Dan untuk akumulasi penyusutannya itu sama, yaitu 237.500, yang sama-sama dari tanggal 1 tadi. Dan untuk truk itu di bagian kredit sebesar 420 juta. Untuk lanjut ke jurnal angsuran, sama caranya, yaitu dengan membagi antara piutang, yaitu di sini ada 105 juta, dibagi menjadi 2 karena tadi angsurannya 2 kali, sehingga menghasilkan 52.500.000. Dan untuk akunnya sama-sama di angsuran yang ke-1 dan kedua, yaitu kas pada piutang sebesar 52.500.000 rupiah. Baik, sekian presentasi latihan soal dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.